Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 5 Januari 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Immanuel, Allah beserta kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menggugah kehidupan kami agar sungguh-sungguh setia kepada Bapa dan Anaknya, karena begitu besar kasih-Nya akan kami, agar kami semua beroleh hidup yang kekal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Silakan, Saudara Peter. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini, 5 Januari 2021, dengan judul, bahwa Allah mengutus anaknya untuk mati agar kita boleh hidup. Ayat tema, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Pada penebusan, Allah telah menyatakan kasih-Nya dalam pengorbanan, suatu korban yang begitu luas dan dalam dan tinggi sehingga tidak dapat diukur. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ketika dosa Adam menenggelamkan umat manusia ke dalam kemelaratan yang tiada harapan, Allah sebenarnya dapat memisahkan dirinya dari makhluk-makhluk yang berdosa itu. Ia sebenarnya dapat memperlakukan mereka itu sebagaimana orang-orang berdosa patut diperlakukan. Ia sebenarnya dapat memerintahkan malaikat-malaikat surga supaya menuangkan atas dunia kita ini cawan-cawan murka-Nya. Ia dapat membuangkan titik yang gelap ini dari alam semestanya. Tetapi Ia tidak berbuat demikian. Ganti membuang mereka dari hadirat-Nya, Ia malahan datang lebih dekat lagi kepada manusia yang berdosa itu. Ia menyerahkan anaknya yang tunggal menjadi tulang dari tulang kita dan daging dari daging kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kristus, oleh hubungan kemanusiaannya dengan manusia, menarik mereka itu dekat kepada Allah. Ia membungkus sifat-Nya yang ilahi itu dengan pakaian kemanusiaan dan menunjukkan di hadapan seluruh surgawi, di hadapan dunia-dunia yang belum berdosa, betapa Allah sangat mengasihi anak-anak manusia. Manusia tidak sanggup menghitung karunia Allah. Tidak ada yang ditahankan. Allah tidak mau membiarkan dikatakan kelak bahwa Ia sebenarnya dapat berbuat lebih banyak lagi atau menyatakan kepada manusia suatu ukuran kasih yang lebih besar. Dalam karunia Kristus, Ia menyerahkan segenap surga. Yang Maha Tinggi, yang ada dengan Bapa sebelum dunia ini ada, telah diserahkan kepada penghinaan, agar Ia dapat mengangkat manusia. Nubuatan membukakan tabir, agar kita boleh memandang takhta surga, agar kita boleh melihat di atas takhta itu ketinggian dan kemuliaan seorang dalam bentuk manusia datang ke dunia kita ini hendak menderita, tubuhnya dirobek dan luka karena kejahatan kita. Demikianlah Allah menunjukkan kasih-Nya bagi manusia. Bersama dengan Kristus diserahkannya segenap surga, agar gambar moral Allah dapat dipulihkan kembali dalam manusia. Anugerah-Nya dalam segala kebesaran-Nya disediakan bagi semua. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini mayoritas dikutip dari manuskrip 21 tahun 1900. Nah, ada kalimat penting dalam manuskrip tersebut yang juga dinyatakan dalam renungan hari ini. Mari kita baca dalam manuskrip 21 tahun 1900 paragraf 8 yang berbunyi, "Karunia Allah untuk manusia melampaui semua perhitungan. Tidak ada yang ditahan. Allah tidak akan mengizinkan untuk dikatakan bahwa Dia dapat melakukan lebih banyak atau mengungkapkan kepada umat manusia ukuran kasih yang lebih besar. Dalam karunia Kristus, Dia memberikan seluruh surga." Pada saat Allah Bapa mengaruniakan anaknya, hal itu sama dengan memberikan seluruh surga kepada manusia yang berdosa ini. Ini penting kita pahami agar mengerti makna kata "karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini". Allah Bapa memberikan tidak tanggung-tanggung seluruhnya dan tidak ada yang ditahan. Kemudian dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan membina kehidupan abadi, halaman 244, paragraf 4, yang berkata, "Ia menyerahkan segenap surga, dari sanalah kita dapat menarik kekuatan dan kemantapan agar kita tidak dipukul mundur atau dikalahkan oleh musuh kita yang besar." Allah Bapa menyerahkan seluruh surga, yaitu anaknya Yesus Kristus, agar kita dapat menarik kekuatan dan kemantapan dari Yesus untuk menghadapi setan. Perhatikan baik-baik saudaraku dalam Tuhan. Allah Bapa memberikan seluruh surga, yaitu anaknya, supaya kita dapat menang melawan setan. Apa artinya? Artinya, satu-satunya kuasa yang dapat kalahkan setan adalah anak Allah. Tidak heran untuk mengalahkan dosa dan godaan yang kita butuhkan adalah Yesus Kristus. Testimonies for the Church volume 4 halaman 355 paragraf 1 berkata, "Tanpa Kristus kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi godaan terkecil." Kutipan ini menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk kita dapat mengalahkan dosa adalah dengan memiliki Kristus. Sebab Kristus adalah keseluruhan surga itu, dan daripadanya kita dapat menarik kekuatan dan kemantapan untuk kalahkan setan. Selanjutnya, Temperance halaman 286 paragraf 3 berbunyi, "Ketika Allah memberikan anaknya, Dia memberikan seluruh surga. Dia tidak bisa memberikan lebih." Arti dari kutipan ini adalah keseluruhan surga itu terdapat hanya di dalam Yesus. Tidak ada yang lain lagi. Karena kalau ada yang lain lagi, maka roh nubuat berdusta. Sebab Allah rupanya belum memberikan seluruh surga, karena masih ada yang lain, yaitu yang selain daripada Yesus. Namun tidak, saudaraku dalam Tuhan. Berulang-ulang roh nubuat menyatakan bahwa dalam mengaruniakan anaknya yang tunggal, Allah Bapa memberikan seluruh surga. Tidak ada yang lainnya lagi. Dalam buku yang lain, Nyonya White menuliskan Christ Triumphant halaman 279 paragraf 4 yang menyatakan, "Dia begitu mengasihi pria dan wanita sehingga untuk menyelamatkan mereka, Dia mengaruniakan putranya kepada dunia, dan dalam dunia itu Dia memberikan seluruh surga." Ini adalah satu-satunya persediaan yang Allah bisa buat. Dengan mengaruniakan anaknya, Allah Bapa tidak punya cadangan apa-apa lagi. Itulah satu-satunya persediaan yang Allah Bapa dapat berikan. Itu sebabnya disebut seluruh surga. Membaca semua penjelasan ini, saudaraku dalam Tuhan, adakah kita perlu memikirkan oknum lain yang bukan Yesus? Tidak perlu. Cukup Yesus. Sebab segalanya sudah tersedia di dalam Yesus. Seluruh surga adalah Yesus itu sendiri. Nah, mengapa disebut seluruh surga? Manuskrip 1 tahun 1891 paragraf 13 menjelaskan, "Ketika Allah memberikan anaknya, Dia memberikan seluruh surga dalam satu pemberian. Dia menghabiskan semua yang Dia miliki." Inilah makna seluruh surga itu. Allah Bapa habiskan seluruh surga di dalam anaknya.
Allah Bapa tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada cadangan. Semuanya dihabiskan, diberikan, dan diwujudkan di dalam Anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan dalam The General Conference Bulletin tanggal 1 Desember 1895, paragraf 23 yang berkata, "Ingatlah bahwa Kristus mengambil semua resiko. Digoda seperti kita, Dia mempertaruhkan keberadaan kekalnya pada isu pertentangan. Sorga sendiri terancam untuk penebusan kita." Saudaraku dalam Tuhan, saat Yesus menjadi manusia dan hidup di dunia ini, Dia mengalami godaan dan tantangan yang sama seperti kita dan mempunyai potensi gagal atau potensi jatuh. Yesus yang adalah seluruh surga, dan saat Dia menjadi manusia, Yesus mempunyai potensi jatuh. Dan bila mana Yesus gagal, maka sorga terancam. Sebab Yesuslah seluruh sorga itu. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat menyatakan dalam Selected Messages buku pertama halaman 256 paragraf 1 yang berkata, "Seandainya kepala Kristus disentuh, harapan umat manusia akan musnah. Murka ilahi akan menimpa Kristus seperti halnya yang menimpa Adam. Kristus dan jemaat tidak akan memiliki harapan." Saudaraku dalam Tuhan, jika Yesus gagal seperti Adam, maka kita semua tidak punya harapan lagi. Sebab Allah Bapa telah memberikan seluruh sorga dan Bapa tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada cadangan yang lain. Namun, puji Tuhan, Yesus telah menang. Dia telah musnahkan setan dan maut. Yesus telah kalahkan dosa. Dalam Yesus kita beroleh kemenangan. Dan ini semua Allah Bapa dan Anaknya buat agar kita yang berdosa ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Asalkan kita percaya. Kepada siapa? Kepada Bapa dan Anaknya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, tetap setia. Mengenal lebih baik akan Bapa dan Anak, sebab itulah hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik pagi hari ini, sehingga kami lebih mengerti dan menghargai makna kata, karena begitu besar kasih Allah akan kami yang berdosa ini. Engkau memberikan seluruh surga, tidak ada yang Kau tahan lagi. Tidak ada cadangan, seluruhnya Engkau berikan. Engkau tidak punya apa-apa lagi. Surga Engkau berikan dalam Yesus, dan itu Engkau karuniakan kepada kami. Tuhan, kiranya ini menjadi penggugah dan pengubah hidup kami, agar kami begitu mengasihi Bapa dan Anak. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.